Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Terima kasih, semangat sekali. Nah, ya. Untuk pertemuan kali ini, ya sebelumnya akan saya cek dulu kehadirannya. Kelihatannya berkurang satu ya. Kurang satu. Megesa, Sabila, nggak hadir, ada. Silvi, ada. Siska Okta, hadir. Winesa, tidak ada, kemana? Tidak tahu ya, tidak apa-apa, tidak tahu. Mudah-mudahan sehat di rumah ya, Winesa. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari apa, anak-anak? Belajar apa, lupa? Lupa ya. Kita kemarin telah mempelajari logika dan algoritma ya. Logika yang berasal dari bahasa Yunani, yang dengan bahasa adalah logos, yang berarti ilmu atau hasil nalar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagan alir yang berkaitan dengan algoritma juga. Ini bagiannya dari algoritma kemarin, yaitu bagan alir. Nah, bagan alir ini sangat bermanfaat ketika kita melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas. Jadi langkah-langkahnya apa bisa dituangkan di bagan alir ini. Nah, setelah mempelajari bagan alir ini, nanti diharapkan anak-anak bisa ya menyusun flowchart algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart ya, membuat tulisan rincian aktivitas dalam runtutan kegiatan ya, berdasarkan dengan kegiatan yang keseharian kita ya. Yang berikutnya bisa membuat bagan alir ya. Yang terakhir bisa mendemonstrasikan hasil dari pembuatan diagram alir. Siapa yang sudah tahu tentang flowchart itu kayak apa? Belum ada yang tahu, belum dapat dia di SMP ya, flowchart belum ya. Oke, kalau belum, kita pelajari bersama-sama ya. Nah, materi ini juga sudah ada di Google Classroom, termasuk LK, tugas-tugas bisa lihat di Google Classroom, juga bisa dilihat di video YouTube ya, karena materi ini sudah saya buat videonya ya. Saya sudah buat videonya. Nah, nanti link YouTube-nya juga bisa dilihat di Google Classroom ya. Kalau mau buka di Google Classroom. Nanti link YouTube-nya ada di sana. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, kita akan kerjakan pretest dulu kayak kemarin ya, kayak kemarin. Oke, pretest dikerjakan dalam waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Sekarang kita masuk ke materi inti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagan alir. Ya. Nah, bagan alir ini tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk merepresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Nah, berikut ini adalah berbagai simbol ya, dan masing-masing kegunaannya. Slide-nya kelihatan dari belakang? Kelihatan? Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kelihatan. Nah. Ini yang pertama adalah simbolnya apa, berwarna oranye itu adalah namanya terminator. Terminator ini simbol yang berfungsi untuk menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart, dan terdiri dari dua label, yaitu mulai atau start, ya, yang berikutnya akhir atau end. Jadi kalau start itu untuk menandai awal dari sebuah flowchartnya, sedangkan end ya menandai dari akhir sebuah flowchart. Ya. Jadi kalau awal itu modelnya simbolnya adalah terminator. Berikutnya ada proses. Ya. Proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Ya. Simbolnya adalah kotak seperti itu. Ya. Simbolnya adalah kotak. Berikutnya ya adalah keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Ya. Jadi terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ada ya dan tidak. Nah, jika iya dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, maka akan lanjut ke langkah berikutnya. Namun jika tidak atau no, ya, pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah, maka akan kembali ke awal lagi. Ya. Yang berikutnya kelihatan dari belakang, bisa dibacakan. Mbak Mei bisa kelihatan? Tidak kelihatan. Mbak Mei tidak kelihatan. Oke. Mbak Silvi. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Ya, jadi tampilan atau display simbolnya seperti itu, ya. Nah, simbol ini ya yang menyatakan peralatan output itu atau keluaran, ya. Jadi tampil di layar, misalnya ada layar TV, atau kalau kita menggunakan komputer adalah layar monitor, ya, layar monitor. Ini adalah flowchart, ya, ketika kita mandi, ya. Flowchartnya yang pertama adalah siapkan tadi peralatan mandi, maka ke langkah berikutnya masuk kamar mandi, langkah berikutnya lepas baju, langkah berikutnya guyur badan dengan air, langkah berikutnya bersabun, ya, langkah berikutnya beres badan dengan air,
berikutnya adalah gosok gigi, berikutnya adalah pakai anduk, ya. Langkah berikutnya pakai baju ganti, ya. Yang terakhir adalah keluar dari kamar mandi. Itu adalah tentang bagan alir dan contoh-contohnya serta pembuatan flowchartnya. Jadi sebelum membuat flowchart kita membuat algoritma terlebih dahulu, ya. Jadi karena bagan alir ini adalah bagian dari algoritma, maka yang pertama sebelum buat flowchart maka yang kita buat adalah algoritmanya terlebih dahulu. Sampai sini sampai dicontoh, ya. Membuat bagan alir, ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, ya, sebelum kita akhiri, ya, kalian kerjakan post test terlebih dahulu. Oke, waktunya agak panjang sedikit, 5 menit. Kalau tadi pretestnya adalah 3 menit, sekarang 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat. Nah, jadi inti dari pembelajaran kali ini adalah tentang pembuatan flowchart algoritma, ya. Jadi setelah algoritma kita membuat flowchart dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkahnya seperti itu. Setiap kegiatan kita bisa aplikasikan menggunakan flowchart. Untuk menutup pertemuan kali ini, Mbak Bila silakan pimpin doa untuk mengakhiri. Mbak Bila. Mulai. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.